UGD Rumah Sakit Tentara Selamat Riyadi dengan keluhan kelemahan tangan sebelah kiri sejak 5 hari yang lalu. Kelemahan dirasakan oleh pasien muncul secara mendadak. Pasien mengaku awalnya merasakan tangan kiri kesemutan saat sedang naik sepeda motor di siang hari, namun lama-kelamaan tangan kiri tidak dapat digerakkan. Anggota gerak lain, terutama kaki kiri, masih dapat digerakkan secara normal. Keluhan lain seperti wajah perot dan bicara pero disangkal. Adanya keluhan nyeri kepala hebat, mual muntah, kejang, dan pingsan juga disangkal. BAK dan BAB tidak dapat keluhan. Slide. Dari riwayat penyakit dahulu, untuk riwayat stroke sebelumnya, riwayat hipertensi, riwayat diabetes mellitus, riwayat penyakit jantung, riwayat asma alergi, riwayat mondok, dan riwayat trauma, semuanya disangkal. Slide. Dari riwayat penyakit keluarga, riwayat stroke ada pada ibu pasien. Untuk riwayat hipertensi tidak diketahui dokter. Untuk riwayat diabetes mellitus, penyakit jantung, dan asma atau alergi disangkal. Slide. Dari riwayat kebiasaan, riwayat merokok sehari minimal 5 batang. Untuk olahraga jarang. Dari konsumsi alkohol dan minuman berenergi disangkal. Slide. Untuk riwayat gizi, sebelum sakit pasien makan 3 kali sehari dengan porsi 1 piring nasi dengan menu favorit masakan Padang. Pasien minum air putih secara teratur setelah makan. Kemudian saat masuk rumah sakit, pasien hanya makan dan minum sedikit-sedikit. Untuk riwayat sosial ekonominya, pasien merupakan seorang lansia yang tidak lagi bekerja. Pasien berobat menggunakan BPJS. Dimensikan dokter dari pemeriksaan fisik dari keadaan umum tampak sakit sedang dengan GCS 4,566 dengan vital sign dengan darah 1,183, kadar 20 kali per menit dengan heart rate 65 kali per menit dengan suhu 36,3 dengan saturasi 57%. Next. Dari pemeriksaan fisik baik dari kepala, kulit, telinga, hidung, mata, mulut maupun leher dalam kondisi normal, tidak ada kelainan. Next. Lalu dari pemeriksaan abdomen, jantung maupun toraks juga tidak ada kelainan dalam normal. Dari ekstremitas tidak tampak adanya akal dingin maupun udang. Next. Untuk pemeriksaan neurologinya dari fungsi luar tidak ada gangguan. Kalau misalnya langsung meninggal, baik yang kaki kuduk, ujian tubuh sampai uji 4 dan kronik negatif. Next. Lalu untuk dapat status dilakukan evaluasi yang dalam sebuah tajam kelihatan dalam normal, 3, 4, 6 itu tidak ada kelainan dalam normal, tidak ada maupun kelainan pada pencahayaan langsung atau tidak langsung. Next. Untuk dari nafas 5 tidak didapatkan kelainan dari pemeriksaan sensorik, P1 dan P3 dalam normal. Lalu juga dapat kornea juga didapatkan baik yang kanan maupun yang kiri. Dari untuk nafas 7 tidak ada penurunan protein dahi ataupun tibialis yang menandakan nanti masih dalam normal untuk nafas 7. Next. Lalu untuk nervus 8 itu sudah dilakukan evaluasi untuk fungsi udara dan keseimbangan. Untuk nervus 9 dan 10 itu untuk spesor pharyngeus, orthospharyngeus kedua sisi mata 10 di tengah. Nervus 11 yang sudah dilakukan evaluasi. Lalu nervus 12 pasien menunjukkan dalam lidah tidak ada yang berlidah. Lalu juga pada saat pos lidah julurkan ke pundiang tidak ada miring mencong kanan atau kiri sehingga tidak dapat kesimpulan tidak dapat kelainan pada nervus 12. Lalu dari pemeriksaan motorik, yang kelainan hanya motorik pada tangan kanan saja, yaitu dapatkan penurunan kekuatan motorik yaitu plus 3. Namun dalam pemeriksaan tonus itu masih dalam batas normal. Lalu untuk fungsi sensor juga dalam batas normal. Next. Untuk pemeriksaan bisep, baik yang kiri saja yang mengalami kelemahan, plus 2 pada yang bagian kiri, baik yang bisep maupun tricep. Untuk ramus patella maupun asilis itu dalam batas normal bagi kanan maupun kiri. Lalu dari misalnya patologis, jawaban itu tidak dapatkan adanya kelainan. Next. Untuk misalnya fungsi otonom dan fungsi koordinasi dalam bentuk normal. Untuk misalnya kolon vertebral dilakukan laser kontrolasi petik dan motor petik, tidak dapatkan adanya kelainan. Next. Izin lanjut dokter. Jadi untuk pemeriksaan penunjang dari pasien yang dilakukan pada tanggal 8
bulan Maret dan 2022 dapatkan leukosit meningkat. Lalu untuk darah lengkap yang lainnya masih dalam batas normal dan indeks eritrofit dalam batas normal. Next. Untuk neutrofil segmen itu meningkat yaitu 74 dan limfosit menurun. Next. Yang didapat jadi untuk kesimpulannya sudah neutrofilia absolut. Lalu untuk IDS normal dan suatu antigen negatif. Lalu untuk fototoraks dengan postero anterior ZPA itu dapatkan interpretasi trakea di tengah. Untuk CTR-nya lebih dari 50%. Corakan bronkofaskular normal, tidak tampak infiltrasi maupun berdetak paru pada kanan dan kiri pasien. Lalu untuk sinus costovenicus kanan kiri lanjut. Maka dari itu kesannya kardiomegali atau left ventricle hypertrophy dengan pulmo tak tampak kelainan. Next. Lalu untuk CT scan non kontras pada tanggal 8 itu next dulu didapatkan lesi hipotensi pada lobus occipital kanan. Lalu sulcus coracalis dan fissur silvi tampak lebar. Untuk sistem ventricle dan cisterna tampak normal. Tidak ada midline shifting dan cerebellum dan batang otak dalam batas normal. Lalu untuk kesannya infark pada lobus occipital kanan, tidak tampak adanya tekanan peningkatan intrakranial dan edging atrofi cerebri. Next. Lalu untuk pada tanggal 9 pemeriksaan darah rutin didapatkan kolesterol total meningkat 294 dan juga kreatinin yang meningkat 1,3. Next. Untuk elektrolit dalam batas normal. Next. Untuk urusan HbA1c itu dalam batas normal. Pada tanggal 11 itu didapatkan adanya peningkatan leukosit yang next yang tidak terbaik dengan adanya peningkatan neutrofil maupun limfosit. Next. Untuk diagnosisnya sebelumnya daftar masalahnya kelemahan tangan sebelah kiri mendadak sejak 5 hari SMS. Untuk tekanan darahnya meningkat yaitu adanya hipertensi grade 1, motorik tangan kiri plus 3. Lalu didapatkan pada tanggal 8 leukosit yang meningkat dan neutrofil yaitu neutrofilia absolut. Lalu fototoraks PA, adanya LPH dan CT scan non kontras tampak infark pada lobus occipital kanan. Lalu ada edging atrophy cerebri. Next. Untuk darah rutin yang pada tanggal 9 dapatkan kolesterol totalnya meningkat dan juga kreatinnya meningkat. Untuk darah rutin tanggal 11 dapatkan leukosit yang meningkat. Untuk peningkatan eosinofil hanya sedikit dan neutrofil batangnya masih dalam batas normal. Untuk kasusnya mantan dokter yang selanjutnya penjauhan pustaka. Definisi dari sendiri merupakan manifestasi klinik dari gangguan fungsi cerebral baik vokal maupun global yang berlangsung dengan cepat selama lebih dari 24 jam tanpa ditemukannya penyebab lain selain gangguan vaskular. Untuk epidemiologi, menurut Satgas pada tahun 2013 didiagnosis sebesar 7 per 1000 penduduk dan yang terdiagnosis sebesar 12,1 per 1000 penduduk. Untuk prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tertinggi ada di Sulawesi Utara, diikuti Jawa Barat, diikuti DKI Jakarta dan Banten. Untuk klasifikasinya sendiri ada yang pertama transient ischemic attack atau TIA, di mana merupakan defisit neurologis yang muncul durasinya kurang dari 24 jam dan sembuh tanpa gejala fisik kurang dari 1 hari. Lalu ada reversible ischemic neurological deficit, di mana ini merupakan defisit neurologis dengan durasi lebih dari 24 jam dan sembuh tanpa gejala kurang dari 3 hari. Lalu selanjutnya juga ada prolonged reversible ischemic neurological deficit, di mana terdapat defisit neurologis yang muncul durasi lebih dari 24 jam dan sembuh tanpa gejala sisa kurang dari 3 hari.
Selanjutnya ada stroke progresif dan depresif. Untuk etiologinya ada emboli dan trombosis. Emboli ini dia yang dilepaskan oleh arteri karotis atau ventralis. Emboli sendiri ada embolisasi kardiogeni dan embolisasi gangguan sistem. Untuk trombosis, ini tempat terjadi terjadinya ini di titik tercabang arteri cerebral, utama pada daerah distribusi dari arteri karotis. Lalu juga di trombosis ini juga bisa terjadi adanya turbulensi aliran darah atau stenosis arteri, polisitemia, vasokonstriksi gitu. Untuk faktor resiko dari SMA sendiri ada usia lanjut, resikonya meningkat setiap pertambahan dekade, lalu orang dengan hipertensi, riwayat merokok, memiliki riwayat penyakit jantung seperti jantung koroner, LPH dan fibrillasi atrial, lalu ada hiperkolesterolemia dan riwayat mengalami penyakit cerebral. Untuk patofisiologinya, infarksi cerebral berhubungan dengan aterosklerosis, di mana menyempitnya lumen pembuluh darah, ya adanya insufisiensi aliran darah. Lalu oklusi mendadak pembuluh darah karena terjadi. Adapun faktor aliran darahnya, yang pertama keadaan pembuluh darahnya, keadaan darahnya seperti viskositas meningkat, atau meningkat, hingga aliran darah melambat dan melanjutkan untuk dari diagnosisnya. Dari anamnesis bisa dikatakan adalah gangguan neurobehavioral seperti gangguan atensi, memori, bicara verbal, gangguan dalam mengerti pembicaraan, pengenalan ruang dan fungsi kognitif lainnya. Lalu ada gangguan global, benar jadi gangguan kesadaran, lalu gangguan vokal yang muncul mendadak, gangguan dari fungsi keseimbangan, penghidup, penglihatan, pendengaran, dan gangguan dari fungsi somatosensoris. Dari pemeriksaan fisik dapat didapatkan ya penurunan dari PCS, kelumpuhan saraf dan saraf kranial, kelemahan motorik, defisit sensorik, gangguan otonom dan neurobiologi. Lalu dari scoring bisa digunakan sebagai skor untuk membedakan hemoragik dan non-hemoragik. Bila hemoragik skornya lebih dari 1, yang dinilai yaitu adanya kesadaran, muntah, nyeri kepala, darah diastole, adanya ateroma. Lalu bisa juga digunakan dari algoritma kacang muda yang dinilai dari penurunan kesadaran, nyeri kepala, serta refleks Babinski. Dimana bila hanya yang positif hanya refleks Babinski atau tidak ada yang positif, maka masih stroke yang misalnya atau setimpal. Lalu dari pemeriksaan penunjang, maka bisa dilakukan lab darah, dilakukan pemeriksaan glukosa dan lengkap, ureum kreatinin serta pemeriksaan hemostasis. Lalu dari CT scan kepala digunakan untuk memikirkan adanya pendarahan intracerebral atau subdural ataupun epidural. Lalu untuk melihat apakah ada yang penyembuhan glukos, lalu misalnya pada seperti dengan gula. Lalu bila dari setelah 6-12 jam di sini bisa kemudian menurunkan lalu bisa dilakukan PSA untuk mendeteksi oklusi gangguan dan untuk manifestasi klinisnya, kita bisa dapatkan defisit neurologis tergantung bagian otak mana yang terkena. Lalu bila stroke emboli onset dari kejadian bisa dalam beberapa menit, lalu bisa berkembang atau stroke dapat berevolusi dalam 24-48 menit. Lalu bisa jadi fungsi neurolateral yang dimulai pada satuan yang bisa menyebar secara ipsilateral. Lalu serangan sistemnya terjadi pada fase mulai siang hari, terutama pada stroke emboli. Serangan bisa didahului dengan nyeri kepala terlebih dahulu. Lalu kejang saat stroke biasanya terjadi pada stroke emboli. Kejang bisa terjadi hingga berbulan hingga tahun kemudian setelah stroke. Kejang lanjut dapat terjadi akibat adanya ciatik atau divisi muskular di bagian. Lalu untuk ada stroke mimik yaitu ada bedakan dari stroke mimik yaitu ada aglutemi, lalu adanya third paresis dan stroke memori. Untuk tata laksana umumnya yaitu step pertama stabilisasi dari jalan pernapasannya, lalu stabilisasi dari hemodinamik, lalu pengendalian TIK, pengendalian dari kejang bila kejang, analgetik dan antipiretik, vasoprotektor, lalu manajemen nutrisi dan pencegahan emboli paru menggunakan paru.
Lalu untuk tata laksana spesifiknya dapat diberikan tombol sisi intravena yang alteplase dosis 0,6 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan. Lalu terapi endovaskular, manajemen hipertensi, manajemen gula darah, pencegahan stroke sekunder dengan antiplatelet atau antikoagulan, neuroprotektor seperti kolin berasetam, lalu perawatan di unit stroke untuk memantau lebih lanjut dan tindakan intervensi atau operasi. Selanjutnya untuk komplikasi dari stroke yang paling umum, pertama bisa terjadi edem otak, yang kedua pneumonia karena terjadi sebagai akibat dari tidak dapatnya bergerak. Biasanya terjadi masalah menelan setelah stroke yang mengarah ke pneumonia aspirasi, kemudian bisa terjadi ISK akibat dari pemasangan kateter, kemudian kejang, depresi, ulkus dekubitus, kontraktilitas, dan DVT. Kemudian untuk prognosisnya, stroke merupakan penyebab kematian kedua di dunia, meskipun angka kematiannya mulai menurun. Kemudian banyak orang yang selamat dari stroke dan dapat memulihkan kembali kemandiriannya, meskipun sekitar seperempatnya hidup dengan disabilitas ringan dan sekitar 40% memiliki disabilitas yang lebih parah. Untuk prognosis pasien setelah stroke iskemik jauh lebih positif daripada setelah stroke hemoragik. Kemudian prognosis pada stroke iskemik dipengaruhi oleh umur, penyakit sebelumnya, dan komplikasi. Lalu sebuah penelitian oleh Framingham dan Manchester menunjukkan adanya angka kematian pada 30 hari setelah stroke adalah 28%, pada stroke iskemik sebesar 19%, dan angka singkatan 1 tahun pada stroke iskemik adalah 77%. Sekian dokter presentasi kasus dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat bahagia. Matur nuwun.